Sebagian orang menganggap dewa, tetapi sebagian lainnya merasa bahwa patung ini lebih menyerupai iblis. Hai Darla, ini adalah Diary Satrio Wahyu. Saya ucapkan selamat datang jika kalian baru saja bergabung, dan gak usah pikir panjang, langsung subscribe aja channel ini. Karena di channel ini, saya selalu mengupload konten-konten seru hampir setiap hari. Di video kali ini kita akan membahas bersama kemunculan sebuah patung di Thailand beberapa saat yang lalu. Patung ini kemudian dimuliakan sebagai patung dewa. Tapi banyak juga yang menuntut untuk patung ini diturunkan. Karena sebagian orang lainnya menganggap bahwa patung ini bukanlah dewa, melainkan iblis. Tanpa berlama-lama kita langsung bahas bersama kontroversi ini. Patung dewa ini disebut dengan Dewa Krukakyew. Secara ukuran patung ini cukup besar dan tinggi. Ukurannya sampai 5 meter guys. Sebuah ukuran yang cukup megah. Apalagi jika untuk dipasang di sebuah ruangan di hotel. Di hari di mana patung ini dibawa ke hotel tersebut, bahkan sudah mencuri perhatian. Ukurannya yang sangat besar dan tinggi membuat orang-orang di kota Bangkok bertanya-tanya, itu patung apa ya? Apalagi ketika melintasi sebuah overpass atau jembatan penyeberangan gitu, patung ini karena saking tingginya sampai nyangkut dan membuat kemacetan yang cukup parah. Bisa kalian bayangkan nih, saat kalian berkendara di jalan raya tiba-tiba perjalanan kalian terganggu, macet parah. Hanya karena sebuah patung yang nyangkut di overpass. Tentu saja patung itu semakin mencuri perhatian kan? Apalagi saat orang-orang di sana mengamati lebih detail, patung ini dirasa sangat asing dan menyeramkan. Mayoritas penduduk Bangkok yang rata-rata sudah sangat-sangat akrab dengan berbagai patung-patung dewa, apalagi dari agama Buddha, itu nggak pernah tahu guys. Mereka aneh, emang ini dewa? Dewa apa sih? Setelah dicari tahu, ternyata niatnya patung ini akan diletakkan di sebuah hotel yang bernama Hotel Ratchadapisek. Dan dewa asing itu kemudian diketahui sebagai Dewa Krukakyew. Tapi anehnya, orang-orang di sana bahkan tidak bisa menemukan Dewa Krukakyew ini dalam kitab-kitab agama Buddha. Jadi mereka tuh nggak pernah kenal kalau selama ini ada dewa yang namanya Krukakyew. Singkat cerita, patung Dewa Krukakyew pun diletakkan di hotel tersebut dan dihormati, dimuliakan dengan sesajen. Bahkan nih, menurut kesaksian orang-orang di sana, ada salah satu pengikutnya yang sampai mengorbankan anak binatang yang masih hidup di depan patung ini guys. Dan entah hanya karena faktor kebetulan atau memang alam semesta seolah nggak mau patung ini dimuliakan, bahkan disembah. Tiba-tiba saja di hari di mana patung ini diresmikan, turun hujan badai yang sangat-sangat besar. Kemudian nih, muncullah sekelompok orang yang mendemo dan meminta untuk patung ini segera diturunkan. Karena sosok dari patung ini yang sangat seram, dinilai lebih menyerupai iblis daripada dewa. Sosoknya hitam, mata dan kukunya merah menyala, taringnya panjang berwarna emas, dan juga memiliki sayap. Sejujurnya guys, aku dapat materi ini dari TikTok. Dan setelah saya telusuri satu persatu di kolom komentar, banyak sekali saudara-saudara kita dari agama Buddha yang ikut kontra. Dan mengatakan bahwa di agama Buddha yang mereka anut, gak ada dewa ini. Tapi ada juga sebagian kecil lainnya yang mengatakan bahwa yang nampaknya seram tuh belum tentu jahat loh. Ada juga sebagian lainnya bahkan menyebut bahwa Dewa Krukakyew ini daripada menyerupai dewa lebih menyerupai Batara Karang alias Jenglot guys. Jujur aku juga bingung. Barangkali di sini ada saudara-saudara Buddhisku yang berkenan menuliskan komentarnya, silahkan. Hanya untuk memberikan kepastian dari semua kehebohan ini. Apakah dalam keyakinan yang kalian percaya selama ini ada dewa bernama Krukakyew? Atau mungkin kalian memiliki penjelasan yang lebih dalam tentang sosok ini? Next, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kalau sebagian besar orang Thailand saja tidak mengenali Krukakyew itu sebagai dewa, lantas bagaimana sosok ini bisa tercipta, dipatungkan, bahkan dipuja? Jadi dibalik segala kontroversinya, diam-diam Krukakyew memiliki sejarahnya sendiri. Kisah ini dituturkan oleh seseorang yang di Thailand dianggap suci, sering melakukan blessing kepada rupang-rupang dewa. Orang ini bernama Ajahn Suchart. Menurut beliau, Krukakyew dulunya adalah seorang petapa yang begitu kusuk bertapa di sebuah gua.
Hingga pada suatu hari, dia meninggal di dalam gua tersebut. Akan tetapi diyakini bahwa kru Kakyao tidak mengalami reinkarnasi. Jauh-jauh hari sebelum dia meninggal dunia, dia sempat mengatakan kalau jiwanya akan tetap hidup selama ada orang yang mewarisi ilmu yang dia kuasai, guys. Singkat cerita lagi, pada suatu ketika, ada seorang biksu muda yang datang ke goa tersebut. Dia melakukan meditasi di sana, dan konon katanya biksu muda tersebut ditemui sosok kru Kakyao. Sosok arwah kru Kakyao ini kemudian mengajari biksu muda tersebut segala hal ilmu yang telah dia kuasai selama masih hidup. Setelah selesai diajarkan, kemudian kru Kakyao juga memberi biksu muda ini sebuah liontin. Setelahnya, entah karena alasan apa, liontin yang dikasih sama kru Kakyao sama biksu tersebut diberikan kepada seorang polisi bernama Kowin. Dan entah karena alasan apa lagi, Kowin memberikan liontin tersebut kepada seseorang yang lain lagi. Dan orang ini adalah Ajahn Suchart. Menurut kesaksian Ajahn Suchart, beberapa hari setelah dia menerima liontin tersebut, dia didatangi sosok kru Kakyao dalam mimpinya. Di sana kembali kru Kakyao mengajarkan segala ilmunya untuk diturunkan kepada Ajahn Suchart. Dan setelah Ajahn melihat sosok kru Kakyao, kemudian barulah dia membuat sebuah patung yang menyerupai wujud yang dia lihat dalam mimpi. Dia mulai memuliakannya, menyembahnya sendirian. Awalnya sendirian, guys, hingga suatu ketika sebuah televisi yang terkenal di Bangkok mewawancarai Ajahn. Dan entah alasan apa, banyak sekali orang-orang di Thailand yang kemudian tertarik untuk mempelajari ilmu kru Kakyao. Semenjak saat itu, tidak hanya Ajahn saja yang menyembah kru Kakyao, melainkan ada beberapa orang lainnya yang jumlahnya nggak sedikit juga. Boleh dikata, semenjak saat itulah kru Kakyao dianggap sebagai dewa. Salah satu di antara pengikut kru Kakyao ini adalah pemilik hotel yang tadi saya sebutkan di depan tuh. Kemudian dia punya ide untuk meletakkan patung dewa kru Kakyao, sesembahannya dia, di dalam sebuah ruangan hotel yang dia miliki. Dan menurut pengakuannya, setelah dia memajang patung kru Kakyao, omset atau pendapatan dari hotel miliknya menjadi berlipat-lipat ganda, guys. Jadi gimana nih menurut kalian darlah-darlahku semuanya di sini? Apa yang ada di benak kalian saat ini? Dan apakah menurut kalian sosok kru Kakyao memang layak disembah dan dimuliakan layaknya dewa? Atau justru sebaliknya? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Salam semakin viral.